Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ini kita sedikit menambah ilmu berkaitan dengan urusan muamalah. Aktivitas dalam keseharian kita, di antaranya al-bai', jual beli. Seringkali kita sebagai kaum muslimin tidak tahu aturan berkaitan dengan jual beli. Padahal keseharian kita jual beli atau dagang. Satu bukti saja, kalau saya tanya di sini, kira-kira ada yang jawab aturan yang ditetapkan Rasul berkaitan dengan jual beli, ada yang disebut khiyar. Ada yang bisa jawab berapa macam khiyar yang ditentukan oleh Rasul? Gak ada kan? Kalau ada boleh. Ini sebagai bukti saja bahwa seringkali kita transaksi jual beli tapi kita tidak tahu aturan jual beli itu sendiri. Padahal Allah sudah menyatakan dengan berbagai macam ayat di kitab Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu kafatan secara keseluruhan. Akidah, ibadah, muamalah, itu harus masuk dalam Islam. Artinya kalau akidah kita diatur dengan syariat Islam, ibadah kita diatur dengan syariat Islam, maka muamalah kita pun harus diatur dengan cara Islam. Kenapa? Para ulama menafsirkan ayat itu dengan kalimat udkhulu fis-silmi kafah, ay udkhulu fil islami bikulliyati. Masuklah dalam Islam itu secara utuh, secara keseluruhan. Cek urang sunamat tina titungtung buuk kana dampal sampean. Pala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman. Jangan sekali-kali kalian mengambil satu hukum karena memang setuju, cocok dengan kalian. Wa tatruku hukman, dan meninggalkan hukum yang lain karena berbentrokan dengan keinginan kalian. Ini tidak boleh dilakukan. Nikah sudah secara Islam, ibadah secara Islam. Palebah dagang mah jika Yahudi, jika Najasi. Nah ini jangan sekali-kali terjadi seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan 4 bentuk khiyar yang diatur dalam syariat. Jadi kalau kita transaksi jual beli, ingat Islam mengatur dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Lalu apa yang disebut dengan khiyar itu? Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya, juz kedua di halaman 46. Jadi ingat, ketika jual beli
ada syariat yang disebut khiyar. Lalu apa yang disebut khiyar? Secara singkat, para ulama menyebutkan khiyar itu hak meneruskan dan membatalkan jual beli. Secara singkat ini, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Baik penjual atau pembeli. Itu diberi keleluasaan oleh Allah dan Rasul yang namanya khiyar. Lalu Imam As-San'ani menyatakan dalam kitab Subulus Salamnya, al-khiyar bikasril kha. Khiyar dengan kha-nya di kasroh, ismun minal ikhtiyar awit takhir. Satu nama yang diambil dari kalimat ikhtiar atau tahyir. Ikhtiar itu apa? Usaha. Kalau tahyir, memilih. Ya. Tahyir itu memilih yang terbaik. Wa huwa talabu khairil amrayni, yaitu mengambil satu yang terbaik di antara dua perkara. Kalau jual beli, min imdo'il bai, menjadikan jual beli, au pashihi, atau membatalkannya. Itulah yang disebut khiyar. Ini Pak asing sekali. Malah yang masyhur di kita, kalau ada yang jual nih, jual barang kemudian dibayar, malah di bond saja ya. Ditulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kira-kira ekonomi seperti itu ekonomi apa? Artinya kita sholat secara syariat, nikah secara syariat, ibadah secara syariat. Eta jual beli mah tidak memenuhi syariat. Karena dalam Islam tidak ada. Kecuali nih kalau ada tarodin ya, menjadikan syarat dalam jual beli. Syaratnya mun geus dibeli itu bisa dibalikan. Disetujui oleh yang beli. Silakan saja. Ini kan sepihak. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Coba perhatikan di sini. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan aturan syariat mengenai khiyar. Imam As-San'ani menyebutkan khiyar itu ya, memilih salah satu yang terbaik di antara dua perkara. Kalau transaksi jual beli dijadikan atau dibatalkan. Dan hak khiyar ini baik pembeli atau penjual diberi hak yang sama. Bapak jual motor kepada si A misalkan ini. Maka si A boleh mengembalikan kendaraan itu selama 3 hari dari transaksi. Dicoba dulu 3 hari teh datang lagi nggak jadi ah. Boleh begitu? Ini syariat dalam Islam. Atau yang menjual, karena dia menjual motor harga sekian, dia ambil uangnya, ternyata selama 3 hari dia beli lagi motor seperti itu nggak nyampe di uang. Dia kembalikan, nggak jadi saya jual motor nih uangnya, motornya kembalikan. Boleh begitu? Boleh. Sah dalam Islam, sah. Kalau di kita seperti itu kaget nggak? Kaget. Padahal kita Muslim. Nah ini yang saya maksud. Pantas kalau Rasul menyebutkan innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu dulu asing. Aturan-aturan Islam itu tidak bisa diterima karena asingnya. Dan nanti ketika Islam ya sudah mendekati kiamat nanti ya, mungkin sekarang ya orang Muslim akan asing terhadap aturan Islam sendiri.
disinyalir oleh Rasul seperti itu. Innal Islam bada'a ghariban wasayaudu ghariban kama bada'a. Kalau dulu pertama kali datang Islam asing di kalangan umat, nanti pun ketika Islam akan berakhir, umat akan asing pula terhadap aturan-aturan Islam. Perasaan teh aturan nugas aya we Islam teh. Nah, ketika ada aturan Islam, maka asing di kalangan umat, seolah-olah ini aturan baru begitu. Makanya Imam As-San'ani menyebutkan wahwa anwa'un. Nah, dan khiyar yang diatur dalam agama itu bermacam-macam. Yang akan saya sampaikan di sini 4 bentuk khiyar. 4 saja dulu. Pertama, ya, khiyar majlis. Yang kedua, khiyar syartin. Yang ketiga, khiyar gobnin. Yang keempat, khiyar am. Ya, mudah-mudahan malam ini kita hafal mengenai khiyar dalam jual beli. Pira opat. 1, khiyar majlis. 2, khiyar syarat. 3, khiyar gobnin, khiyar tipuan. Yang keempat, khiyarul am, khiyar umum. 4 macam ini yang Rasul SAW terapkan dalam jual beli dan ekonomi umat. Kenapa harus benar ini? Karena nanti ada satu penjelasan dari para ulama, jika ekonomi umat 50% tidak benar, maka angkatan muda akan sulit diluruskan. Dan ini bisa dibuktikan ini. Kalau angkatan muda sudah sulit dijuruskan, sulit diatur begitu. Ini diantaranya akibat ekonomi umat 50%-nya sudah keluar dari yang namanya syariat. Nah, Imam As-San'ani menjelaskan satu di antaranya khiyar itu yang disebut khiyar majlis. Dan ini dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram di nomor hadis 846. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya ar-rajulani, apabila 2 orang transaksi jual beli, faqullu wahidin minhuma bil hiyar, maka salah satu di antara keduanya masing-masing diberi kewenangan untuk khiyar, diberi keleluasaan untuk menentukan khiyar, pilihan. Malam yatafarraqo, selama mereka berdua tidak berpisah. Wakana jami'an, dan keduanya masih berkumpul di sana di tempat transaksi. Nih, saya jual beli di sini. Nih, harganya sekian. Lalu yang beli, nih saya bayar. Barangnya diambil, uangnya dibayar. Tapi masih ada di sana, di tempat itu, belum berpisah, maka masing-masing berhak untuk mengajukan khiyar. Belum bisa, barangnya masih ada, uangnya juga masih dipegang. Nah, belum berpisah, maka masing-masing diberi kewenangan atau keleluasaan untuk khiyar. Saya nggak jadi, nih barangnya, uangnya kembalikan. Atau nanti, ya, yang jual, nggak jadi, nih uangnya, barangnya kembalikan. Dua-duanya berhak untuk melakukan khiyar selama belum berpisah dan selama masih ada di tempat transaksi itu. Maka
yang demikian disebut dengan khiyarul majlis. Apapun yang dijual belikannya. Ini saya beli kendaraan di tempat itu. Ini sudah deal ya. Harganya sekian, lalu barangnya diambil, nih saya bayar. Tapi belum berpisah, nih. Malam ya tapar rokok, dua-duanya belum berpisah, masih ada di sana, maka dia berhak untuk mengajukan khiyar. Udah, saya nggak jadi beli, atau yang ini saya nggak jadi jual, silakan. Dan ini syariat dalam Islam. Keberatan? Seringkali ada salah satu yang keberatan. Dan ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siapa ya menyatakan kata Rasul ini, siapa yang memberi keleluasaan, man aqala musliman bai'atahu, siapa yang memberi keleluasaan kepada seorang muslim ketika terjadi jual beli, geus dibeli haneul bikeun deui we. Nah, yang punya barang gak masalah, kembalikan saja. Nah, itu namanya iqalah dalam bahasa agama. Siapa yang mampu seperti itu, baik yang jual atau yang membeli, ketika salah satunya mengembalikan dengan khiyar, diterima dengan lapang dada. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, ya, aqalallah asrotahu, Allah akan menghapuskan dan membebaskan kesalahan-kesalahan orang itu. Ini pahalanya. Kan seringkali orang ingos jadi betul menang dibikin deh, menang dibalikin deh, gitu kan, seperti itu. Nah, ada dalam Islam hukum yang disebut iqalah. Iqalah itu kalau orang membatalkan, diterima dengan lapang dada, terima saja. Dan ini yang harus kita pahami, kita ketahui, bisa jadi itu terbaik bagi kita. Saya pernah, terus teranglah, saya amalkan ini. Dan pada saat itu, saya jual kendaraan saya seharga sekian. Ternyata dia datang lagi, dikembalikan, Pak. Nah, saya terima. Saya ingat itu, Rasul menyebutkan, kesalahan-kesalahanmu dihapuskan Allah. Terima saja. Ternyata Pak, 3 hari kemudian ada yang beli lebih mahal dari itu. Kita tidak tahu, gaib kan? Barang kita laku sekian. Siapa tahu nanti setelah dikembalikan laku lagi lebih mahal dari itu. Bisa jadi, Pak. Dan ini saya buktikan. Ternyata agama mengatur hal seperti ini untuk kebaikan manusia, bukan untuk keburukan. Jadi yang pertama, khiyar majlis. Apa khiyar majlis itu? Ya, khiyar ya membatalkan atau menjadikan jual beli ketika yang transaksi belum berpisah, masih ada di tempat transaksi. Itu namanya khiyar majlis. Selama ada di sana boleh mengajukan khiyar. Pisah we, udah gak bisa lagi dikembalikan. Makanya seringkali khiyar majlis itu ketika transaksi ya sudah jadi deal, biasanya salah satu ngomong, ini jadi enggak? Jadi ngomong seperti, ini jadi enggak? Kata yang beli, udah jadi. Nah, pisah, gak bisa dikembalikan lagi. Ini yang disebut khiyar majlis. Yang kedua, khiyarus syarti, khiyar syarat. Imam As-Sun'ani menjelaskan apa khiyar syarat itu. Fa'in khayyara ahaduhuma al-akhar. Apabila yang satu mensyaratkan sesuatu kepada yang lain ketika jual beli, apa saja syaratnya, apapun syaratnya. Idza staroto ahaduhuma al-khiyar muddatan maklumatan. Misalkan khiyar itu diajukan oleh seorang
di antara yang dua, yang jual beli itu, muddatan maklumatan, boleh hiar sampai waktu yang ditentukan. Misalkan saya beli motor Anda harganya 500. Misalkan nih 500 nih. Tapi hiarnya nih saya coba dulu 3 bulan. Boleh? Saya coba dulu 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak cocok saya kembalikan. Lalu yang beli yang jual setuju, boleh? Sah. Maka jual beli itu sah dengan khiyar syartin yang ditetapkan itu. Nungguan bae 3 bulan. Geus 3 bulan dipapake torojoli, tuh cocok motor teh, kembalikan saja. Boleh begitu? Sah dalam agama. Inilah yang disebut khiyar syartin. Fa innal khiyar la yanqadi bitafarruq. Nah, jika sudah ada khiyar syartin ini, maka tidak batal khiyar dengan berpisah, tidak. Mau di sana, mau sudah pisah, tetap saja yang dipegang khiyar apa? Syarat itu. Pokoknya mah engke we geus 3 bulan. Jadi rek dikembalikan itu nanti setelah 3 bulan. Boleh begitu? Boleh. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam kitab Musnad Ahmad juz ke-6. Dari sahabat Amr bin Shu'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'u wal mubta' bil khiyar. Orang yang menjual atau yang membeli diberi keleluasaan untuk khiyar. Hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah dari tempat transaksi itu, illa antakuna kota khiyarin, kecuali kalau yang satu menetapkan ketetapan khiyar, yaitu khiyar syaratnya. Jadi misalkan begini, saya jual barang ini harganya sekian, tapi maaf ya, setelah barang ini dibayar gak bisa dikembalikan. Coba periksa saja dulu. Ini syarat bukan? Syarat. Jadi, nih saya jual barang ini, periksa saja sepuasnya. Cek saja sepuasnya. Harganya sekian. Ingat, kalau sudah Anda bayar, barang ini tidak bisa dikembalikan. Makanya teliti. Cek sepuasnya. Nah gitu. Jangan dulu dibayar. Periksa saja dulu. Begitu. Sudah diperiksa begitu. Lalu yang beli dia katakan sudah, saya deal saja, saya bayar. Dibayar, maka sejak saat itu sekalipun masih ada di tempat itu, dua-duanya belum berpisah, tetap yang berlaku khiyar syartin yang tadi. Tidak khiyar majlis. Kenapa? Karena sudah dikatakan ya, khiyar syaratnya. Makanya Imam Al-Hadawi dan para pengikut Imam Hanafi, juga Imam Malik menyatakan la yasbutu khairul majlis bal mata tafarraqal mutabayi'an bil qaul fala khiyara illa ma syurita. Jadi ketika ada khiyar syarat, maka khiyar majlis itu secara hukum terhapuskan. Yang berlaku apa? Khiyar syarat. Sekalipun masih ada di tempat transaksi, tidak boleh dikembalikan atau dibatalkan. Kenapa? Sudah ada syarat tadi. Namanya khiyar syartin. Yang ketiga, khiyar
hiyarul ghabni. Ghabnun itu asalnya tipuan. Satu, hiyar apa? Majlis. Dua, hiyar syarat. Ketiga, hiyarul ghabni. Hiyar ghabnun. Ya, mudah-mudahan dengan ya pertemuan malam ini ya minimal khiyar itu bisa diingat begitu. Sekalipun tidak hafal secara dalil. Ya, ada dalil marada hifzi sigana nalarna. Tapi pengertiannya mungkin bisa dipaham begitu. Apa hiyar ghabnun itu? Imam As-Sanani menyebutkan in qila lahu innaka ghabinta fihi roja'a. Ini yang beli, ya, yang beli begitu mau bayar, dia mengatakan seperti ini. Innaka ghabinta fihi roja'a. Kalau engkau menipu saya dalam hal ini, dalam transaksi jual beli ini, aku kembalikan. Apik sekali nih. Dan ini katanya sampai zaman Utsman bin Affan, orang-orang di zaman itu rata-rata kalau beli begitu. Karena banyaknya penipu. Itu zaman itu. Bagaimana sekarang? Ini di zaman Utsman bin Affan sudah banyak orang menipu ketika jual beli. Di antaranya menjual barang, menipu orang. Banyak itu. Makanya bagaimana dengan zaman ini? Wah, apalagi. Nah, kasusnya ini di kitab Bulughul Maram ada hadis nomor 848 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia menyatakan zakara rajulun li Rasulillah. Ada seorang yang datang kepada Rasul lalu ia menyatakan seperti ini. Kata dia, innahu yukhda'u fil buyu. Dia itu seringkali tiap jual beli katipu jeung katipu wae. Ada kan orang seperti eta unggal meuli barang katipu wae. Salah ya apa? Kalah set gitu ya. Terlalu pintar orang yang jual. Sekarang Pak, ini diakalin benar-benar orang jual barang itu. Saya ingat teman saya beli kendaraan mulus Pak. Luarnya itu waduh kinclong sekali, mulus sekali. Siapapun kalau lihat pasti tertarik Pak. Mesinnya itu adem sekali Pak. Nah ternyata ini akal-akalan yang jual ini. Nah begitu 2 minggu kemudian mobil itu diganti oli. Olinya diganti. Ternyata Pak setelah oli diganti itu suaranya suara diesel Pak. Itu bensin suaranya diesel Pak. Dia ngomong saya, Pak Ustaz kenapa ya? Gak tahu sih. Ada apa? Kenapa ini suaranya di? Setelah saya ganti oli. Saya penasaran Pak. Datang ke bengkel. Tanya, oli mobil yang ini mana saya lihat? Itu masih belum dibuang Pak. Ternyata Pak saya lihat itu campurannya pisang Pak. Tapi jangan ada yang coba ya. Jangan ada yang coba. Suara mesin seperti diesel itu, ini olinya Pak dicampur dengan pisang Pak. Itu halus sekali. Halus kedengarannya, gak ada bunyi-bunyi yang gak ya, yang gak enak gak ada, halus sekali. Ternyata karena olinya itu kan dibikin kental gitu, pakai pisang Pak, dicampur pisang. Itu yang bikin heran saya, ada orang seperti ini gitu. Tentu saja begitu dikeluarkan oli yang itu diganti oli yang normal kan. Waduh, suara diesel itu. Nah, ini Pak tipuan namanya.
Sampai saat itu saya komplain begitu ya. Karena ya sayang itu. Sampai saya menyatakan ini masuk kriminal nih, tipuan ini, menipu ini, begitu saja. Sampai dikembalikan uang itu sebagiannya begitu. Sampai pernah terjadi seperti itu, Pak. Nah, ini di zaman sahabat sudah terjadi hal seperti itu. Orang ini datang kepada Nabi, unggal jual beli cenah abdi mangan katipu jeung katipu wae gitu. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida bayata pakul." Nah, coba pakai cara yang aku sampaikan ini, kata Rasul. Ida bayata, apabila kamu transaksi jual beli, pakul, ucapkan olehmu, la hilabah, tidak ada tipu menipu ya. Waduh, bagus sekali ini. Tak ngabenteng diri ya, biar tidak tertipu. Ketika mau beli sesuatu, apapun yang kamu beli, ucapkan itu, la hilabah, tidak ada tipu menipu ya. Oh gitu. Pokoknya bukbrak, ulah ayat tipu menipu. Baru dibayar. Artinya ketika ternyata setelah dibayar, tidak sesuai dengan apa yang ia jelaskan berkaitan dengan barang ini, maka yang beli berhak mengembalikan. Itu secara hukum. Nah, makanya Imam As-San'ani menyebutkan wal hadis, dengan hadis nomor 848 ini, riwayat Al-Bukhari jadi dalil ala khiyaril ghabni fil bai'i wassira. Bolehnya ada khiyar gobnun pada transaksi jual beli. Ya. Kalau ternyata tiap meuli katipu jeung katipu, ucapkeun we cenah kitu tah unggal meuli teh la hilabah. Aku bayar barang ini tapi tidak ada saling menipu. Saling jujur. Ya, baru dibayar. Nah, ternyata ini Imam As-San'ani menyebutkan orang yang ini hidup, ini kan sejak zaman Nabi nih, sahabat. Ternyata dia hidup sampai zaman Utsman bin Affan. Dan usia orang ini ya 130 tahun. Artinya sampai zaman Utsman bin Affan masih hidup. Karena orang ini tiap jual beli ngomongnya seperti itu, ya. Innaka ghabinta fihi roja'a. Kalau kamu menipu aku mengenai barang ini, aku kembalikan ya. Kalau orang yang jual tidak menyatakan na'am atau bala, tidak. Orang ini selalu begitu. Kalau mau beli, dia ngomong innaka ghabinta fihi roja'a. Kalau kamu menipu dalam hal jual beli ini atau dalam barang ini, ya, saya kembalikan. Kalau yang jual mengatakan bala, baru dibayar. Kalau tidak, dia tidak bayar. Nah, ternyata karena orang itu jual beli dengan seperti itu, pakasuron nas fi zamani Utsman, maka kebanyakan orang-orang di zaman Utsman bin Affan kalau beli itu meniru orang ini. La hilabah atau innaka ghabinta fihi roja'a. Kalau kamu menipu aku dalam hal ini, aku kembalikan. Nah, kalau setuju, baru dibayar. Tidak setuju, nggak dibayar. Ini namanya hiyar apa? Hiyarul ghabni. Ya. Yang terakhir, hiyarul am. Sebenarnya dalam Islam, ya, yang namanya khiyar disyaratkan atau tidak, khiyar tetap berlaku secara syariat. Beli, bayar. Itu tetap khiyar yang am ini berlaku dalam syariat Islam. Berapa hari? 3 hari. Makanya sekarang sering yang disyaratkan begitu. Karena kalau tidak disyaratkan, berlaku yang umum begitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala lahu al-khiyar salasan.
Karena Nabi menetapkan dalam khiyar ketika transaksi jual beli itu 3 hari. Di antaranya Imam As-San'ani mencatat satu hadis di kitab Subulus Salam di juz kedua di halaman 48 an Muhammad bin Yahya Pekulli sil'atin. Ini Nabi bersabda Pekulli sil'atin, pada tiap transaksi jual beli apapun yang dijual belikan, tentu saja nanti hari jual beli bakso mah mal mungkin ya. Ya beli bakso hiarna 3 poe nggak mungkin. Ini jual beli yang kita juga paham ya. Kendaraan, rumah dan sebagainya begitu. Pekulli sil'atin ibta'taha bil khiyar salasa layalin. Itu kata Nabi. Dan ini juga hadis ini ditulis di kitab Ibnu Majah juz ketiga di halaman 44. Jadi Nabi menyatakan pikul sil'atin ibta'taha bil khiyar. Pada tiap transaksi jual beli ya, maka ditetapkan khiyar dalam agama salasa layalin, selama 3 hari 3 malam. Itu boleh khiyar. Nah, yang terakhir, sebenarnya inti dalam ajaran Islam ketika terjadi transaksi jual beli, intinya tarodin, saling ridho antara yang jual dan yang beli. Ridho nate khiyar majlis, khiyar syarat, ya itu ridhonya itu, khiyar gobnun atau khiyar am. Yang penting yang transaksi itu masing-masing sama-sama ridho. Berdasarkan ayat di surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa, nah ini, illa antakuna tijaratan antarodin minkum. Ini intinya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatur dalam transaksi jual beli ada yang disebut khiyar, di antaranya syariat menetapkan 4 bentuk khiyar. 1 khiyarul majlis, 2 khiyarus syarti, yang ketiga khiyarul ghabni, dan yang keempat khiyarul am. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 4 menitan lagi. Silakan kalau ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah jual beli dengan cara down payment? Ketika kita membeli rumah, ya kan, kita kasih DP. DP itu maksudnya supaya tidak dibeli oleh orang lain, Pak. Si DP ternyata pada waktunya sisanya kita tidak mampu. Kemudian pada yang menjual DP itu hangus. Iya. Ya, itu termasuk khiyar yang mana, Pak? Terima kasih. Ya. Dalam Islam ada yang disebut jual beli urban. Urban teh cek urang mah DP hangus. Itu ada sejak dulu. Cuma Islam mengharamkan jual beli urban seperti itu. DP hangus teh. Ini dalam Islam tidak boleh. Saya beli barang ini harganya misalkan 1 juta. Saya kasih DP 200. Maksudnya biar barang ini tidak dijual kepada orang lain gitu ya. Nah, kasih DP 200. Nah, lalu ketika pas pelunasan kita tidak punya untuk melunasi, ya nggak jadi beli. Maka
yang 200 itu hangus. Ini tidak boleh. Yang disebut ini bai'ul urban. Nah, bagaimana yang selamat? Ini barang 1 juta, nih DP-nya 200. Ketika barang ini tidak jadi dibeli, maka DP dikembalikan utuh. Itulah Islam. Jarang nih kita. Wah, ini jarang sekali nih kita ada orang seperti itu. Jual beli sampai ke tingkat itu. Waduh, jarang sekali. Ingat Pak, kalau kita melakukan syariat, jangan tanggung. Saya ingat itu Pak, mau beli rumah ya 125 waktu itu. Ini ternyata yang jual juga ustadz. Ya. Saya ngomong seperti ini. Jadi harganya 125 tapi saya kasih DP 5 juta waktu itu. Kasih DP 5 juta. Nah, pada saat itu saya ngomong seperti ini. Kalau nanti saya nggak jadi beli, DP kembali utuh. Dia nggak mau, Pak. Mana ada jual beli seperti itu. Gitu. Mana ada? Ya ada. Makanya saya ngomong begitu. Karena saya tahu dia ustadz. Masa ada jual beli seperti itu? Dimanapun kalau DP nggak jadi ya hangus. Iya. Saya ajukan ini, mau nggak? Artinya jual beli seperti itu ada dalam Islam. Saya bilang begitu. Saya sampai ngomong, ya nantilah saya kasih masukan. Ini dalilnya boleh dilihat di Kitabul Buyu. Begitu saya bilang begitu. Karena dia ustadz juga. Oh, apa benar ustadz begitu? Iya. Islam melarang kan itu. DP hangus seperti itu yang namanya bai'ul urban. Tidak boleh. Nah, dia setuju Pak. Saya sampai ngomong, kalau Anda gak setuju, saya nggak jadi beli. Nggak jadi. Setuju juga. Kasih DP. Ternyata Pak, pas mau pelunasan, ternyata di sana nggak ada air Pak. Air itu harus beli begitu. Terpaksa saya batalkan. Karena waktu saya lihat ya air ada begitu. Ternyata pas mau dilunasi, memang nggak ada air kalau kemarau. Harus beli begitu. Nah, saya nggak jadi. Nah, maka sesuai perjanjian uang DP itu dikembalikan utuh. Nah, inilah syariat dalam Islam. Susah cenah Ustaz, ya jangan. Kalau nggak mau ya jangan. Seperti itu. Ya. Bisa lah itu dilaksanakan. Cukup begitu. Jadi DP hangus dalam Islam disebut bai'ul urban dan ini pun terlarang dalam jual beli secara syariat. Itu. Cukup ya. Assalamualaikum. Pak, mau lanjut Pak yang tadi Pak. Gimana? Tadi kan kalau DP itu dari pembeli, sekarang kan sifat DP itu mengikat nggak? Seandainya misalkan yang penjualnya justru yang membatalkan, kan jadi beda kan? Jadi yang jadi korbannya ibaratnya si pembeli. Cukup begitu? Nih sudah transaksi jual beli, sudah deal, masih ada khiyar 3 hari, apalagi baru DP. Sebab ini Islam. Nih saya kasih DP. Boleh nggak yang diberi DP membatalkan? Boleh. Yang memberi DP atau yang menerima DP masing-masing boleh khiyar. Silakan pilih mana terbaik di antara dua. Jadi jual beli atau batal. Itu dalam Islam diberi keleluasan seperti itu. Dan yang keberatan kemudian dia menerima. Ikhlas saja karena memang aturan hukum seperti itu. Nabi menyebutkan diampunkan kesalahan. Itu jaminannya. Salam ya. Seminggu tadi itu. Ya. Kasusnya seminggu. Itu. Bisa kan khiyar 3 hari yang umum. Ini kasusnya si yang penjual itu. Jadi ibaratnya ngejual barang lagi ke yang lain tapi udah di luar 3 pakai syarat enggak? Enggak ada syarat. Pakai syarat enggak? Misal nih, saya kasih DP. Tapi kalau nanti ya ada perubahan, saya nanti ngomong. Misalkan enggak jadi atau ya, pakai syarat seperti itu enggak?
Nah gitu. Di sini nanti berlaku khiyar yang disebut khiyar syarat. DP ya nanti yang jual ini kalau nanti ada perubahan DP saya kembalikan, nggak jadi saya jual. Seperti itu. Nah bagaimana kalau tidak ada apa-apa? Ini DP begitu. Kemudian nanti 1 minggu ya yang jual membatalkan. Apa boleh? Ini masuk dalam kategori ikolah yang tadi. Sebab ikolah itu kan tidak terikat dengan syarat. Kalau orang beli atau orang jual lalu membatalkan, lalu diterima saja. Nah ini namanya ikolah. Dalam babnya khusus babul ikolah. Ya, rela kan baik. Kenapa? Karena kalau dia tidak ridho, jadi juga nggak akan jadi barokah. Kalau memang tidak ridho. Karena jual beli itu harus tarodin. Terima saja. Maka jaminan dari Rasul, dia diampunkan usrotah. Kesalahan-kesalahan. Celep? Maka.